Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ruwaidah dari Prodi S1 Terapan Akuntansi Keuangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis yang berisikan materinya yaitu pengertian, manfaat, tahapan, aspek, serta pihak-pihak yang membutuhkan, dan terakhir ada contoh. Yang pertama itu ada pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu memiliki dua pengertian, yaitu dalam artian sempit dan artian luas. Pengertian arti sempit biasanya pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi, sedangkan pengertian dalam artian luas biasanya pemerintah atau lembaga non-profit. Di samping manfaat ekonomi, masih ada manfaat lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Lalu di sini ada manfaat studi kelayakan bisnis, yaitu ada 4. Yang pertama, menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan bisnis, memudahkan pelaksanaan bisnis, serta memudahkan pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya, ada studi kelayakan bisnis itu ada 6. Yang pertama itu ada penemuan ide, kedua tahapan penelitian, 3 tahap evaluasi, 4 tahap pengurutan usulan yang layak, 5 tahap rencana pelaksanaan, dan terakhir di titik tahap pelaksanaan. Aspek studi kelayakan bisnis juga secara terperincinya, yang pertama ada aspek pasar, yaitu analisis pasar dan target pasar, potensi permintaan dan persaingan, segmentasi pasar, dan positioning produk. Yang kedua itu aspek teknis dan teknologi, yaitu teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan, proses produksi dan operasional, kapasitas produksi dan utilisasi. Yang ketiga ada aspek finansial dan keuangan, di mana biaya investasi dan operasional, proyeksi pendapatan dan laba, analisis break-even point, dan return on investment. Yang keempat itu aspek manajemen dan sumber daya manusia, di mana struktur organisasi dan manajemen, keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia, sistem manajemen dan pengawasan. Dan yang kelima ada aspek hukum dan regulasi, di mana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, izin dan lisensi yang dibutuhkan, risiko hukum dan regulasi. Yang terakhir ada aspek lingkungan dan sosial, di mana dampak lingkungan yang timbul, lalu analisis resiko lingkungan dan sosial, lalu strategi pengelolaan lingkungan dan sosial. Selanjutnya ada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu yang pertama pihak investor, yang kedua pihak kreditur, yang ketiga pihak manajemen perusahaan, yang keempat pihak pemerintah dan masyarakat, dan yang terakhir tujuan pembangunan ekonomi. Contohnya itu ada beberapa contoh. Yang pertama ada bisnis tentang minuman kekinian, di mana itu harus memastikan target dan strategi pasar sudah sesuai karena pesaing bisnis terbilang besar dan luas. Lalu yang kedua itu ada bisnis properti, di mana kita harus memperhatikan hal seperti lokasi, harga properti, dan target pasar, dan status tanah yang akan digunakan untuk membangun properti. Yang terakhir itu ada tentang bisnis pakaian, di mana kita harus mempelajari material pakaian yang digunakan agar dijual supaya konsumen dapat memahami penjelasan Anda dan tertarik untuk membeli kembali. Jadi terakhir yaitu kesimpulannya, studi kelayakan bisnis, penelitian, dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilakukan dengan berhasil atau menguntungkan. Jadi studi kelayakan bisnis perlu dilakukan untuk menghindari keterlanjutan penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan, dan membantu para pihak terkait untuk melihat apakah bisnis tersebut layak dan sesuai dengan aspek-aspek yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.